saya Ibu Evi Lutfiati sebagai peserta Diklat Penguatan Kepala Sekolah. Saya memegang amanah Kepala Sekolah SDIT Al-Kahfi yang berada di bawah Yayasan Al-Kahfi Indonesia 1 yang beralamat di Jalan Haji Muhayyang, RT 11 RW 1, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. SDIT Al-Kahfi mengusung visi melahirkan generasi Qur'ani yang cerdas dan mandiri. Tugas akhir Diklat Penguatan Kepala Sekolah adalah membuat program rencana pengembangan sekolah. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil judul Meningkatkan Antusias Belajar Siswa Melalui Penerapan Metode Pembelajaran Interaktif. Model pembelajaran interaktif merupakan proses yang memungkinkan para pembelajar aktif melibatkan diri dalam keseluruhan proses, baik secara mental maupun secara fisik. Oleh karena itu, pada program rencana pengembangan sekolah ini, saya mengangkat dari identifikasi masalah di sekolah SDIT Al-Kahfi, yaitu rendahnya antusias belajar siswa. Solusi dari permasalahan yang ada di sekolah kami adalah dengan membuat satu kegiatan workshop bagi para guru-guru SDIT Al-Kahfi. Melalui workshop ini dengan tema meningkatkan antusias belajar siswa melalui metode pembelajaran interaktif. Adapun tujuan dari pembelajaran interaktif antara lain, yang pertama agar peserta didik lebih ditekankan pada proses penemuan informasi, sehingga peserta didik dituntut untuk mengembangkan keterampilan, pemikiran, dan daya analisisnya. Yang kedua, pemberian kebebasan kepada peserta didik sehingga lebih aktif selama pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan yang dominan yang dilaksanakan oleh peserta didik seperti membaca, melihat, mendengar, melakukan eksperimen, dan berdiskusi tentang materi pembelajaran. Yang keempat, guru bertindak sebagai salah satu sumber belajar, bukan satu-satunya sumber belajar, seperti yang terjadi pada pembelajaran konvensional selama ini. Yang kelima, kegiatan pembelajaran ditujukan untuk mengembangkan kompetensi siswa secara utuh dan seimbang. Indikator keberhasilan yang akan dicapai adalah yang pertama, siswa merasa nyaman berada di dalam kelas saat pembelajaran. Yang kedua, siswa aktif bertanya saat pembelajaran. Yang ketiga, siswa tekun dalam mengerjakan tugas. Yang keempat, siswa aktif berpendapat dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Yang kelima, adanya komunikasi multi arah antara guru dan siswa dan antara siswa dengan siswa lainnya. Yang keenam, siswa datang ke sekolah tepat waktu. Yang ketujuh, siswa menyimak saat guru sedang menjelaskan materi pembelajaran. Dan yang kedelapan, dapat bekerja sama dengan teman sekelompok dalam menyelesaikan tugas. Langkah-langkah yang dijalankan dalam pelaksanaan program pengembangan sekolah antara lain tahap persiapan. Pada tahap persiapan, kepala sekolah dan beberapa guru mengadakan rapat sosialisasi pelaksanaan workshop. Kemudian menyusun program kegiatan, menyiapkan alat peraga sebagai media pendukung alat bantu pembelajaran, serta mengundang narasumber yang berkompeten. Langkah selanjutnya yaitu pelaksanaan. Pada pelaksanaan kegiatan workshop tentang metode pembelajaran interaktif dengan narasumber Bapak Tanen GMA berjalan dengan lancar. Namun karena situasi pandemi, ada beberapa guru yang berhalangan hadir. Narasumber memberikan arahan kepada para peserta untuk membuat kelompok kerja pembelajaran interaktif di kelas. Metode-metode pembelajaran interaktif pada workshop tersebut, para guru dikenalkan dengan 23 metode interaktif. Antaranya, model student terms, yaitu siswa dikelompokkan secara heterogen. Kemudian siswa yang pandai menjelaskan anggota sampai mengerti. Yang kedua, numbered hearts together, yaitu suatu metode belajar di mana setiap siswa diberi nomor, kemudian dibuat suatu kelompok. Kemudian secara acak guru memanggil nomor dari siswa. Yang ketiga, model picture and picture, yaitu metode belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan secara logis. Kemudian yang keempat, cooperative script, yaitu siswa belajar berpasangan dan secara lisan meringkas bagian-bagian dari materi yang dipelajari. Dengan menerapkan pembelajaran interaktif, maka akan memungkinkan terjadinya interaksi antara siswa dengan guru, siswa dengan teman sekelas, dan siswa dengan media pembelajaran. Melalui metode interaktif diharapkan dapat menanggulangi perbedaan individual siswa dan menjadikan pembelajaran lebih mengesankan, sehingga tercapai kondisi pembelajaran yang utuh dan hasil belajar yang terukur dalam perkembangan aktivitas siswa. Setelah kemarin kami mengikuti workshop tentang pembelajaran interaktif di kelas,
Kami pun menerapkan beberapa pembelajaran yang sudah kami dapatkan dari workshop tersebut. Di antaranya ialah melakukan komunikasi intensif kepada siswa saat pembelajaran berlangsung. Kami melakukannya pada saat melakukan virtual meeting menggunakan Google Meet. Dan hasilnya adalah siswa mulai berani untuk mengemukakan pendapatnya dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang siswa ajukan. Hal ini membuat kami sebagai guru merasa senang karena apa yang sudah kami ajarkan mendapatkan umpan balik sendiri dari siswa tersebut. Melaksanakan evaluasi dan monitoring adalah kegiatan keterlaksanaannya program rencana pengembangan sekolah. Tahap selanjutnya yaitu refleksi. Pada kegiatan refleksi disepakati oleh para dewan guru tentang media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran lebih bervariasi. Kemudian untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang interaktif, diharapkan seluruh guru lebih menguasai bidang IT. Yang terakhir dari refleksi ini, setelah adanya program workshop dalam kegiatan program pengembangan sekolah, guru lebih memperkaya metode-metode pembelajaran interaktif. Langkah selanjutnya adalah tindak lanjut. Pada kegiatan tindak lanjut ini, dalam program pengembangan sekolah, terjalin hubungan dan komunikasi yang baik antara guru, siswa, dan orang tua. Demi menunjang pembelajaran yang interaktif, seluruh guru harus mengikuti pelatihan yang diselenggarakan di sekolah yang berkaitan dengan penggunaan media pembelajaran. Untuk menunjang terlaksananya peningkatan antusias minat belajar siswa yang tinggi, maka sekolah membuat program kegiatan non-akademik seperti kegiatan Career Day, Fun Cooking, Market Day, Outdoor Learning, dan lain sebagainya. Dampak dari well-being atau kebahagiaan yang dirasakan siswa setelah diadakannya program rencana pengembangan sekolah antara lain, siswa dapat meningkatkan kedisiplinan, mampu membangun kerjasama yang baik dengan kelompok, menjadikan siswa kreatif, komunikatif, meningkatkan toleransi antar teman, tekun dan fokus dalam belajar dan mengerjakan tugas. Saya senang dan nyaman berada di sekolah SD Al-Kahfi. Bisa bertanya apa saja, bebas bereksplorasi, bisa berkumpul dengan teman, dan belajar di kelas, hal yang sangat nyaman, aman, dan sangat dirindukan. Sebagai kesimpulan, dengan adanya program pengembangan sekolah yang dilaksanakan di Sekolah SDIT Al-Kahfi melalui kegiatan workshop ini dapat meningkatkan antusias belajar siswa dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Saat pembelajaran siswa terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar, serta mendorong siswa berpikir secara aktif dan kreatif. Sekian apa yang dapat saya sampaikan dalam program pengembangan Sekolah SDIT Al-Kahfi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.